Tingginya tensi politik menjelang pengumuman resmi pemilihan presiden oleh KPU 22 Juli mendatang membuat berbagai pihak berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif. Ya, kedua belah pihak yaitu capres-capres diimbau untuk menerima dengan lapang dada apapun hasil Pilpres nanti. Menjelang pengumuman resmi KPU hasil pemilihan presiden pada 22 Juli mendatang, berbagai pihak terus berupaya agar kondisi di dalam negeri tetap kondusif. Sabtu siang, sejumlah pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan Joko Widodo Yusuf Kala yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil menggelar deklarasi damai. Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. Setidaknya ada 5 butir deklarasi oleh kedua belah pihak. Di antaranya menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa dan mengawal hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka dan berkepastian hukum. Sebelumnya pada 18 Juli, sejumlah pimpinan lembaga negara juga berkomitmen untuk secara aktif menciptakan situasi yang kondusif pasca pengumuman pemenang Pilpres 22 Juli mendatang. Seluruh pimpinan lembaga negara sepakat untuk bersama-sama mengawal, mengawasi, dan membantu mengamankan suara rakyat dalam proses penghitungan suara Pilpres 2014. Jika ada pasangan Capres-Cawapres yang berkeberatan dengan hasil Pilpres yang ditetapkan oleh KPU, diimbau untuk menempuh mekanisme konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kita dapat berharap suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan aman dan damai sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru sehingga agenda pembangunan nasional untuk Indonesia yang maju dan bermartabat dapat kita lanjutkan. Sementara itu Presiden SBY sebelumnya mengimbau semua pihak agar tetap waspada setelah pemilu presiden. SBY mengingatkan ada 2 titik kritis ketegangan politik. Pertama, saat hasil pengumuman resmi oleh KPU 22 Juli mendatang dan saat putusan Mahkamah Konstitusi jika salah satu pasangan mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres. Ada 2 titik kritis sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pertama, tanggal 22 Juli, berarti hari Selasa yang akan datang, ketika KPU mengumumkan hasil pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini. Titik kritis yang kedua adalah dengan asumsi, sekali lagi, dengan asumsi ada perselisihan dan perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan pemilihan umum itu sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi kita, yang bisa jadi ini juga menimbulkan permasalahan politik. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan kesiapan prajuritnya untuk mengawal tahapan Pilpres hingga selesai dalam siaga 1. Panglima Muldoko menekankan dalam penugasan prajurit TNI dilarang menggunakan amunisi tajam. Pada situasi genting, prajurit hanya diperbolehkan menggunakan amunisi karet atau amunisi hampa. Tim Liputan Berita 1.